فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 117 mengenai hukum niat di dalam bersuci. Jadi kita habis buang air kecil atau habis buang air besar, ketika bersuci perlu niat enggak, itu permasalahannya. Kita lihat, qala al-muallifu asbahullah ma hukmun niyyah lil istinja? Apa hukumnya niat untuk bersuci? Perlu niatan enggak gitu loh. Habis buang air kecil, habis buang air besar, kemudian bersuci. Nah, ketika bersuci kalau enggak niat sah enggak? Perlu niat atau tidak? Itu yang kita bahas. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Kita baca. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, at-taharatu minal khubus la yushtarat laha niyyah. Penting ini, bersuci dari suatu najis itu tidak disyaratkan harus niat. Jadi walaupun antum enggak punya niatan, sudah sah membersihkan. Bisa dipahami? Jadi enggak perlu diulang-ulang lagi. Wah, tadi belum niat ya. Akhirnya bersihkan apa? Habis buang air kecil, dia bersihkannya berkali-kali karena lupa niat. Enggak perlu niat. Enggak perlu niat. Paham ya? Sah. Itu pendapat yang kuat. Wa minhu al-istinja, di antaranya adalah al-istinja, bersuci. Paham ya? Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm, yang mana ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ahli ilm. Bal nuqil al-ijma', bahkan dinukilkan ijma'. Jadi perlu niat atau tidak? Pendapat yang kuat, enggak perlu niat. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ammal hukmu alladzi dzakarahu, adapun hukum yang disebutkan, wa huwa izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis, la taftakir ila niyyah, enggak perlu niat. Taftakir itu artinya perlu atau butuh. Jadi enggak butuh, enggak perlu niat. Fahuwa al-madhab as-sahih al-masyhur alladzi qata'a bihil jumhur. Dan inilah pendapat yang benar, pendapat yang masyhur, pendapat yang dipastikan oleh jumhur. Faham ya? Jadi enggak perlu antum ada niatan, wah niat dulu baru bersuci, tidak. Antum walaupun enggak niatan pun kalau bersuci sah gitu loh. Sehingga enggak perlu diulang-ulang lagi. Nah, ini juga termasuk obat mengatasi penyakit was-was. Was-was itu bisikan syaitan yang kadang kalau sudah mengganggu seseorang, itu dia akan banyak hambatan-hambatan dalam beribadah. Terlambat ibadahnya, terlambat sholatnya, terlambat wudhunya. Obatnya apa kata para ulama? Obat was-was itu berpaling. Berpaling dalam artian nggak ngikutin was-was tadi gitu loh. Sudah wudhu dua kali loh ya. Syaitan masih mengatakan ente belum wudhu, akhir wudhu lagi 5 kali baru selesai. Hati-hati. Kalau antum ingin merujuk kitabnya, bagus sekali kitabnya, kisah orang-orang yang terkena was-was, namanya Talbis Iblis. Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Bahkan dinukilkan sebagian ulama, ada orang yang diuji dengan was-was, dia sedang apa? Mengalami janabah, mandi besar, dia udah mandi berkali-kali rasanya belum mandi. Sampai dia masuk ke sungai, mandi di sungai, baru mengatakan alhamdulillah udah mandi. Bayangkan, ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, obat penyakit was-was ini tidak dijual di apotek. Tapi bagaimana obatnya tadi? Berpaling. Al-i'rad, berpaling. Kita lanjutkan lagi. Wa naqala sahibul Hawi wal Baghawi fi syarh sunnah ijma'al muslimin alaih, dan dinukilkan oleh pemilik Al-Hawi, kitab Al-Hawi, dan juga Imam Al-Baghawi dalam syarh sunnah, ijma' kaum muslimin bahwasanya bersuci dari najis tidak perlu niat. Qultu, aku katakan,
Hujjatuhum, argumen mereka adalah anna taharata minal khubus min babit turuk, dikarenakan bersuci dari najis itu adalah dalam bab at-turuk. Apa turuk? Meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan sesuatu nggak perlu niat gitu loh. Wa huwa la yahtaju ila niyyah, yang namanya meninggalkan itu nggak perlu niat. Katarki zina wal khamr, seperti meninggalkan perzinaan. Perlu niat nggak? Antum dan kita meninggalkan perzinaan perlu niat nggak? Nggak perlu. Wal khamr, dan meninggalkan khamr nggak perlu niat juga. Paham ya? Walaupun nggak niat pun sah gitu loh. Bisa dipahami ya? Kata beliau, falau annal matara nazala ala thawbin najis, kalau seandainya air hujan turun mengenai pakaian yang najis. Antum ada pakaian, pakaiannya ada najisnya, kena air hujan. Perlu niat nggak kira-kira untuk mensucikan tadi? Nggak perlu. Turun air hujan, kena pakaian yang najis tadi, hilang najisnya. Sah nggak? Sah. Walaupun nggak ada niatan. Bisa dipahami? Nah, ini hujannya kuat sekali. Paham ya? Falau annal matara nazala ala thawbin najis, kalau seandainya air hujan turun mengenai pakaian yang najis, fazalatun najasa, kemudian hilang najisnya, tahurus thawb, pakaian itu suci. Walau lam yanwi, walaupun dia tidak meniatkan. Bedakan dengan amalan. Kalau amalan ibadah perlu niat, innamal amalu bin niat. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya. Tapi kalau dalam bab izalatun najasah, menghilangkan najis, meninggalkan perzinaan, kemudian meninggalkan apa? Khamr, bayar hutang, itu nggak perlu niat. Antum kalau bayar hutang perlu niat nggak kira-kira? Misalkan antum punya hutang 1 juta, antum kasihkan ini bayar hutang, lupa nggak niat, sah nggak 1 juta tadi? Sah. Paham ya? Itu juga disebutkan para ulama di antaranya. Kita lihat di sini. Li'anna najasata 'ain khabithah, mata zalat zala hukmuha, masyaallah. Dikarenakan najis itu adalah zat yang jelek dan kotor tersebut, maka kapan hilang zat tersebut, hilang juga hukumnya. Walaupun enggak ada niatan. Pakaian terkena najis, kena air hujan, najisnya hilang. Sah enggak? Sah walaupun antum enggak meniatkan. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, lemah ini pendapatnya. Tustaratun niyyah fil istinja minal madhi khassah. Dipahami baik-baik ini. Menurut pendapat yang kedua, disyaratkan meniatkan di dalam istinja bersuci dari air madhi secara khusus. Ingat-ingat, air yang keluar dari manusia itu ada 3 secara umum. Air mani, air madhi, air wadi. 3 ini jangan sampai salah memahami. Yang suci 1, mani. Keluar air mani wajib mandi, baik karena berhubungan badan atau mimpi basah. Yang 2 najis, air madi najis, air wadi juga najis. Faham? Air mani keluar sebabnya karena berhubungan badan, mimpi basah atau yang semisalnya. Kalau air madi ini keluarnya ketika suami istri sedang bercanda, bercumbu atau yang semisalnya, atau dia mikirkan sesuatu yang seharusnya enggak dia pikirkan, masih berhubungan badan dan semisalnya, keluar air yang sifatnya bening, kata sebagian para ulama, itu najis airnya dan tidak wajib mandi. Bedakan. Paham? Kalau air wadi ini, itu air yang keluar setelah orang itu kencing. Orang kencing, setelah kencing kok keluar air cairan warna putih, biasa sebabnya karena penyakit atau capek yang sangat. Nah, itu air wadi, itu najis. Paham ya? Tapi tidak wajib mandi. Berarti 3 air ini yang keluar yang wajib mandi yang mana? Wajib mandi yang mana? Air mana? Madhi, wadi atau mani? Mani. Paham insyaallah ya? Nah, pendapat kedua ana sebutkan tadi biar nanti tahu bedanya. Pendapat yang kedua mengatakan disyaratkan niat ketika bersuci dari air madhi secara khusus. Wa huwa qaulu aktsar Malikiyah, ini pendapat kebanyakan Malikiyah. Hujjatuhum, argumen mereka, hadis Ali anhu qala, hadisnya Ali bin Abi Thalib anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan, dahulu aku seorang lelaki yang madzaan, suka keluar air madhinya. Fa amartu rajulan an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku perintahkan salah seorang, yaitu Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lima kana ibnatihi, dikarenakan apa? Putrinya waktu itu menjadi istriku sehingga malu kalau bertanya langsung. Paham ya? Fasa'ala, akhirnya
yang diutus tadi bertafakal, tawadda wudu'lah waghsil dzakarak, dan cucilah kemaluanmu. Ingat-ingat ya, kalau keluar air wadi itu najis, dibersihkan. Tapi enggak wajib mandi. Tapi kalau keluar air mani wajib mandi. Mafhum insyaallah? Nah, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua itu lemah ya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan khusus ketika membersihkan air mani perlu niat. Kita katakan bersihkan semua tadi, semua najis ataukah yang tak najis tadi, semuanya masalah izalah ini, paham ya? Enggak perlu niat, sah, paham ya? Rajih wal qaul awal, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, wallahu a'lam. Kita lihat berikutnya. Yustahabbu liman arada qada'il hajah alla yarfa' thawbah hatta yadnu minal ard, sahih. Ini kalau toiletnya mungkin di padang pasir atau di sahra, di tempat yang terbuka tapi jauh dari kerumunan manusia. Kalau di kamar mandi bebas, di kamar mandi tertutup bangunan itu bebas. Kita lihat, dianjurkan bagi siapa yang ingin qada'il hajah, ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, hendaknya tidak mengangkat pakaiannya sampai dia benar-benar dekat dengan tanah. Faham maksudnya? Jadi ngangkatnya kapan? Ketika dia sudah mulai apa? Mulai semacam kamu mau duduk itu, jongkok. Tapi ketika berdiri jangan diangkat dulu, khawatir nanti auratnya nampak. Itu kalau tempat terbuka. Kita pahami tempat terbuka ya. Berarti kalau toilet di tempat bangunan aman sudah. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa yastahabbu an la yarfa' thawbah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dianjurkan agar tidak mengangkat kepalanya, tidak mengangkat pakaiannya hatta yadnu minal ard, sampai benar-benar dia mendekat ke tanah. Kenapa? Karena waktu itu adanya adanya semacam toilet atau WC itu di padang pasir gitu loh, sahra. Paham ya? Di tempat yang intinya itu luas, enggak ada bangunannya. Nah, itu kalau membukanya ketika berdiri khawatir nampak auratnya. Sehingga benar-benar mulai mau jongkok baru dinaikkan pakaiannya. Tapi kalau dalam kamar mandi yang ada bangunan seperti ini aman. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadzal adab mustahabbun faq. Dan adab ini kata Imam Nawawi dianjurkan setelah kesepakatan, wa laysa biwajib, tapi enggak wajib. Kana sarah bi Syekh Abu Hamid Ibn Sabbagh wal Mutawalli wa nam khairuhum. Demikianlah yang disebutkan secara terang-terangan oleh Syekh Abu Hamid Ibn Sabbagh wal Mutawalli dan selain mereka. Qultu, aku katakan, kata Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah, dalilu hadzal qaul, dalil pendapat ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah alaihi salatu wasallam idza arada al-hajah tanaha. Dahulu Rasulullah SAW itu apabila ingin melakukan qada'ul hajah, buang air kecil atau buang air besar, tanaha, beliau agak menjauh. Paham ya? Nah, agak menjauh maksudnya biar enggak nampak dari orang gitu loh ya. Wala yarfa' siyabah, dan beliau tidak mengangkat pakaiannya hatta yadnuwa minal ard, sampai benar-benar beliau dekat dengan tanah. Jadi jongkok dulu, paham ya? Baru diangkat. Karena apa? Tujuannya biar tidak nampak auratnya. Mafhum? Naam. Wa huwa fi sahihain wa hadits Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, dan juga hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Ya Rasulullah, aurat kami, aurat kita ini, apa-apa yang kadang kita mendatangi, kadang kita meninggalkannya. Qala ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa min zaujatik, kecuali di hadapan istrimu. Faham ya? Ini diperkecualikan di hadapan suami istri bebas. Au ma malakat yaminik, atau di hadapan budak wanitamu. Faham? Naam. Qala, kemudian beliau berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, fa idza kana al-qaum ba'duhum bi ba'd. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada sekelompok kaum, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya? Maksudnya banyak orang gitu, di banyak orang, halayak ramai, bagaimana? Qala, in sata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Jika kamu mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu di hadapan seorang pun, maka jangan ditampakkan. Tetap menjaga auratnya. Faham? Qultu, aku berkata lagi, fa idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau sendirian? Sendirian di kamar, di rumah, bagaimana? Walaupun ini khilaf nanti yang ini ya. Naam, teman kita baca hadisnya dulu. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala haqqu an yustahya minhu.
Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk apa? Untuk orang itu malu terhadapnya. Jadi kalaupun berdasarkan hadis ini, kalaupun sendirian dalam kamar enggak boleh telanjang. Dalam kamar mandi pun juga boleh telanjang. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam barakallahu fiik. Nah, selama aman dari pandangan manusia dan dia mungkin posisi sedang mandi di kamar mandi misalkan, atau yang semisalnya, itu enggak ada larangan. Paham ya? Nah, itu nanti dibahas dalam kitab tersendiri nanti. Karena kaitannya apa? Kaitannya masalah aurat ini intinya. Mafhum? Maksudnya ya kalau nggak diperlukan ya nggak usah buka-bukaan itu loh. Bisa dipahami ya? Itu kesimpulannya. Yang terakhir, al-bu'du wal istitar 'inda qada'il hajah. Menjauh dan menutup dengan sitar. Istitar itu adalah semacam penutup. Menjauh dan membuat semacam penutup 'inda qada'il hajah, ketika sedang qada'il hajah. Ini kapan ini? Tentunya di tempat yang terbuka itu loh ya. Di padang pasir, sahra misalkan, itu pastikan jauh dari kerumunan manusia dan memberikan semacam istitar, penutup kain misalkan. Faham ya? Karena kadang-kadang Rasulullah ketika qada'il hajah pernah mengajak sebagian sahabat, salah satu sahabat itu mereka membelakangi Rasulullah. Paham ya? Dalam artian enggak melihat Rasulullah, cuman melihat kalau ada orang lewat atau yang semisalnya. Faham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya harus ada istitar, penutup. Mafhum insyaallah? Kita lihat. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika beliau pergi ke suatu tempat madhab itu adalah tempat apa? Tempat qada'il hajah, ab'ad, beliau menjauh. Ab'ad itu menjauh. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa huwa haditsun hasan wa huwa fi sahihah. Wa an Abdurrahman bin Abi Qurad qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala. Dari hadisnya Abdurrahman bin Abi Qurad, beliau berkata, aku suatu ketika aku keluar bersama Rasulullah SAW ila al-khala. Keluar ke mana? Khala, khala semacam toilet atau WC. Paham ya? Cuman waktu itu di padang pasir atau sahara itu ya. Wa kana idza arada al-hajah ab'ada. Yang mana waktu itu beliau ketika ingin melakukan qada'il hajah, buang air besar atau buang air kecil, ab'ada, beliau menjauh. Akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad wa sanaduhu sahih wa huwa sahihah. Qala Nawawi fil Majmu' Syarh Muhadzab, berkata Imam Nawawi rahimahullah, amma hukmul masalah, adapun hukum permasalahan ini, fasatrul aurah 'anil uyuni wajibun bijma'. Maka menutup aurat dari pandangan-pandangan manusia wajib secara apa? Ijma', kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bissawab yang kita ambil. Adapun mengenai pembicaraan di dalam kamar mandi ngobrol, boleh enggak dengan orang yang di luar kamar mandi? Pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah. Merasa minder, takut. Nah, dengan apa? Dengan orang-orang yang apa? Yang merendahkan. Paham ya? Dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran tersebut. Dan waspadalah terhadap jalan kebatilan dan jangan tertipu dan banyaknya orang yang mengikutinya. Sabar. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Bagus sekali, beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Lihat itu. Sabar kalian wahai Ahlus Sunnah rahimakumullah, karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Ahlus Sunnah itu paling sedikit sudah. Sabar. Paham ya? Nah, dunia ini panas memang. Panas enggak kira-kira? Dunia ini panas, kalau kita enggak sabar bagaimana? Sabar, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan agama yang benar. Kita lihat dikit lagi. Wala budda idza balagha hadhil halah, maka harus apabila mencapai tingkatan keadaan seperti ini, wa baqiya wahid al-haq, dan dia tinggal tersisa sendirian di atas al-haq, wal baqiyatu kulluhum 'ala al-khilafih, dan mereka semuanya kelompok-kelompok tadi berseberangan dengan dia, yajibu an yanalahu syai'un minal musyaq wal makarih.